Eternal Secret King, Chapter 41. Bab 41, Hentikan Pendirian Yayasan. Ketika Wei Mincheng memimpin tentara di dalam kota untuk membantu tentara, 50.000 tentara kota Changlang yang kuat telah pergi dengan kekalahan. Mereka secara bertahap menghilang di ujung cakrawala. Wei Mincheng datang sebelum Su Hong, turun dari kudanya dan berlutut dengan satu tangan ditangkupkan. Jenderal, terima kasih telah datang untuk membantu kami. Saya Wei Mincheng, wakil jenderal kota Jianan. Su Hong turun, mengulurkan tangannya untuk membantu Wei Mincheng. Saya hanya orang biasa, saya tidak bisa menerima pujian sang jenderal. Jenderal, mungkin lancang, tapi bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan Tuan Wuding? Meskipun Wei Mincheng secara kasar menebak jawabannya, dia masih ingin memastikan tebakannya. Sumu adalah ayahku, Wei Mincheng mengangguk. Jika tidak, tidak ada orang lain yang bisa memimpin kavaleri lapis baja hitam di dunia ini dan untuk pasukan yang kuat itu untuk melayaninya dengan sukarela. Saudaraku, ini kepala Zhao Qian, bawa pulang untuk memberi penghormatan kepada ayah dan ibu, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Su Zimo mendekat, menyerahkan kepala di pinggangnya ke Su Hong. Su Hong mengambil kepala Raja Yang dan menatap Su Zimo, segala macam perasaan meluap di dalam hatinya. 16 tahun kesabaran, 16 tahun perencanaan, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, adik laki-lakinya yang harus menanggung beban balas dendam atas perseteruan darah keluarga Su. Su Zimo sama sekali tidak menyebutkan tentang pertarungan di ibu kota. Namun, menilai dari penampilannya yang lelah dan noda darah di tubuhnya, Su Hong tahu bahwa dia pasti telah melalui pertempuran yang sangat kejam di ibu kota. Dia baru saja berhasil kembali hidup-hidup. Apakah raja benar-benar mati? Wei Mincheng menatap kepala Raja Yan dan mengeluarkan gumaman lembut. Matanya tiba-tiba menyala dan dia melihat ke arah Su Hong, berbicara dengan suara serius. Jenderal Su, karena Raja Yan sudah mati, kami semua bersedia membantumu menjadi raja di kota Jianan. Kita bisa menyerang ibu kota dan membersihkan nama Tuan Wuding. Meskipun Raja Yan telah menutupi tragedi 16 tahun yang lalu, di hati para prajurit, mereka tidak percaya bahwa Sumu akan memberontak. Mengingat pengaruh dan status Sumu saat itu, jika dia ingin memberontak dan merebut tahta, dia memiliki banyak kesempatan lain untuk melakukannya. Paman Zeng dan yang lainnya tersentak mendengar kata-katanya. Jika Su Hong ingin naik tahta, ini adalah kesempatan terbaik. Raja Yan sudah mati dan negara Yan berada dalam kekacauan. Su Hong dapat memanfaatkan pertempuran ini untuk membangun reputasi yang baik di kota Jianan. Setelah dia naik tahta, Su Hong bisa mengungkapkan identitasnya. Mengingat pengaruh Lord Wuding saat itu, pasti akan ada seseorang di antara 16 penguasa kota di negara Yan yang benar-benar tunduk pada otoritasnya. Dimungkinkan untuk menyatukan negara Yan. Memikirkan hal ini, Paman Zeng berbisik, Tuan Muda, ini adalah kesempatan langka. Liu Yu dan yang lainnya memandang Su Hong dengan antisipasi, menunggu jawabannya. Su Zimo tidak berkomentar, tidak peduli apa yang saudaranya putuskan untuk dilakukan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Su Hong tersenyum setelah hening sejenak, menggelengkan kepalanya. Saya berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan dan cinta kalian. Saya tidak memiliki ambisi itu. Saya minta maaf telah mengecewakan kalian semua. Paman Zeng dan yang lainnya tampak kecewa. Jenderal Su, Wei Mincheng ingin membujuknya, namun Su Hong melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Su Hong berkata, ketika terjadi perang, mereka yang menderita adalah orang-orang tak bersalah dari negara Yan. Pada saat itu, banyak orang akan melarat dan kehilangan tempat tinggal, dan terpisah dari keluarga atau menjadi yatim piatu. Seperti yang dikatakan Zimo, jika saya mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah untuk memuaskan ambisi saya sendiri, apa bedanya saya dengan Luo Tianwu? Su Hong berhenti sebelum dia menangkupkan tinjunya ke arah Wei Mincheng. Jenderal Wei, saya harus kembali ke kota Pingyang untuk menyembah ayah dan ibu saya. Katakanlah perpisahan kita di sini. Dengan itu, Su Hong menaiki kudanya dan memimpin 5.000 kavaleri lapis baja hitam kembali ke kota Pingyang. Wei Mincheng dan tentara lainnya berdiri lama di sana menatap punggung Su Hong saat dia pergi. Kota Pingyang, halaman belakang kediaman keluarga Su. Su Hong, Su Zimo dan Su Xiaoning berlutut di depan kuburan. Kepala raja yang ditempatkan di depan. Su Xiaoning menangis. Su Hong juga menangis. Selama ini, Su Zimo belum pernah melihat kakak laki-lakinya meneteskan air mata. Bahkan ketika dia gagal membunuh Raja Yan, Su Hong hanya berkecil hati, tapi dia tidak pernah meneteskan air mata. Sekarang setelah mereka membalas dendam, kebencian dan kebencian yang dibawa Su Hong bersamanya selama 16 tahun terakhir akhirnya dilepaskan dan dia tidak bisa menahan emosi. Su Zimo tidak meneteskan air mata. Setelah meluangkan waktu untuk menyembah orang tuanya, dia bangun dengan tenang dan meninggalkan kediaman keluarga Su, segera kembali ke ladang budidaya. Ada kilasan kekecewaan di mata Su Zimo saat memasuki ladang kultivasi. Itu kosong di bidang budidaya. Dai Yue tidak ada. Su Zimo berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia kembali ke halaman belakang kediaman keluarga Su, melirik Song Qi, dan berbalik untuk berjalan keluar. Song Qi menyadarinya dan segera mengejar. Tuan muda kedua, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Song Qi bertanya dengan lembut. Setelah hening sejenak, Su Zimo mengeluarkan lencana emas dan menyerahkannya kepada Song Qi, sambil berkata, ini adalah lencana emas harta karun langit. Song Qi terkejut. Baginya, lencana emas harta karun langit adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Banyak prajurit penyempurnaan Qi tidak akan dapat memiliki lencana perunggu harta karun langit sampai hari kematian mereka, terlepas dari lencana emas harta langit yang 2 tingkat lebih tinggi. Tuan muda kedua, apa artinya ini? Song Qi bergegas bertanya. Su Zimo berkata dengan suara muram, setelah kakak laki-lakiku selesai memuja orang tuaku, bawa semua orang di keluarga Su ke kota Changlang dan bersembunyi di paviliun harta karun langit untuk sementara waktu. Jangan keluar untuk saat ini. Adapun 5.000 kavaleri lapis baja hitam, hancurkan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil dan bubarkan mereka untuk sementara waktu. Jangan tinggal bersama. Song Qi belum pernah melihat Su Zimo begitu muram dan serius, berbicara dengan nada yang begitu dalam dan serius. Song Qi gelisah saat dia bertanya, Tuan muda kedua, apakah sesuatu terjadi? Apakah keluarga Su memiliki musuh lain yang lebih kuat? Saya membunuh beberapa prajurit penyempurnaan Qi dan menyinggung sebuah klan di ibu kota. Klan akan segera menemukan jalan mereka ke sini. Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari ibu kota adalah karena tidak ada penggarap pendirian yayasan dari klan Joyful. Sekarang klan Gembira telah menderita kerugian yang begitu besar, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil barang-barang. Mungkin, beberapa penggarap pendirian yayasan telah berangkat ke kota Pingyang dan sudah dalam perjalanan. Song Qi menyadari keseriusan situasinya.
Jika seorang manusia menyinggung klan kultivasi, seseorang akan mati dengan ringan atau melibatkan seluruh keluarga. Tuan muda kedua, kemana kamu pergi? Bukankah lebih baik bagimu untuk ikut dengan kami semua ke Sky Tracer Pavilion dan bersembunyi di sana untuk sementara waktu? Song Qi bertanya. Su Zimo tetap diam. Hati Song Qi tenggelam. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan berseru kaget. Apakah kamu akan menghentikan penggarap pendirian yayasan dari klan kultivasi? Su Zimo berkata dengan lembut, jika saya tidak mati, klan kultivasi tidak akan pernah menyerah. Keluarga Su tidak mungkin bersembunyi di Sky Tracer Pavilion seumur hidup mereka. Begitu keluarga Su muncul, mereka akan diburu dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Selain itu, 7 hari telah berlalu sejak kematian Raja Yan. Mengingat kecepatan berjalan penggarap pendirian yayasan, mereka mungkin sudah mencapai. Jika tidak ada yang menghentikan mereka, mereka akan mengejar kita bahkan sebelum keluarga Su mencapai pavilion harta karun langit di kota Changlang. Tapi, Tuan muda kedua, Kakak Song, jangan cemberut. Saya mungkin tidak mati. Aku bahkan mungkin memusnahkan klan. Su Zimo tersenyum, memasang front yang kuat. Song Qi menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi. Song Qi tahu betul bahwa Su Zimo telah membuat keputusan yang tepat. Tapi ini sebenarnya menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi semua orang di keluarga Su. Untuk menghentikan penggarap pendirian yayasan, itu sama saja dengan mendekati kematian. Su Zimo tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan dari pakaiannya. Ini diambil dari prajurit perbaikan Ki satu tangan. Dia menyerahkannya kepada Song Qi, menepuk pundaknya, berkata dengan suara rendah. Aku akan menyerahkan keluarga Su padamu. Dengan itu, Su Zimo berbalik untuk pergi. Salju mulai turun. Ini adalah salju pertama di awal musim dingin. Eternal Secret King, Chapter 42. Bab 42, Busur dan Saber yang tertutup salju. Su Zimo berlari ke arah pegunungan Changlang di tengah salju. Dia berlari lebih cepat dan lebih cepat, matanya jernih, tatapannya mantap. Su Zimo baru saja menutup matanya dan tidur selama setengah bulan terakhir. Selain pertempuran sengit di ibu kota, Su Zimo benar-benar kelelahan. Meskipun Su Zimo memiliki esensi yang disegel di dalam tubuhnya oleh buah api merah, itu tidak membantu karena mentalnya terkuras. Pertempuran berikutnya adalah ujian sesungguhnya baginya. Cobaan hidup atau mati. Jika Su Zimo adalah prajurit perbaikan Ki biasa, dia pasti akan mati kali ini. Namun, sejak Su Zimo mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, dia bukan tanpa peluang untuk menang. Su Zimo terus memikirkan kata-kata yang dikatakan Dai Yue kepadanya. Penggarap iblis paling baik dalam melewati level dan membunuh lawan. Mengingat kemampuan Anda sekarang, meskipun Anda tidak sebaik penggarap pendirian yayasan, jika Anda dapat berada di dekat mereka, Anda masih dapat langsung membunuh mereka. Su Zimo hanya bisa mengandalkan pertarungan jarak dekat. Namun, bagian yang paling sulit adalah para pembudidaya dari klan Joyful sudah merasakan kemampuannya dalam pertempuran jarak dekat. Mereka akan berjaga-jaga dan dia tidak akan diberi banyak kesempatan dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, Su Zimo tidak tahu tentang kekuatan bertarung dari penggarap pendirian yayasan. Apakah itu hanya memanipulasi senjata roh? Dia tahu bahwa itu tidak akan sesederhana itu. Su Zimo berlari dengan kecepatan tercepatnya, mencapai pegunungan Changlang dalam waktu singkat. Tidak seperti manusia biasa, jika kultivator ingin mempercepat perjalanan seseorang, mereka akan terbang di langit. Jika mereka ingin mencapai kota Ping yang dalam waktu singkat, mereka harus melewati langit di atas pegunungan Changlang. Su Zimo akan menunggu di sini untuk menyergap dan membunuh penggarap klan yang menyenangkan. Su Zimo merasakan keakraban yang tak terlukiskan saat kembali ke pegunungan Changlang. Inilah medan perang utamanya. Su Zimo menemukan pohon tua yang menjulang tinggi dan menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat pohon itu dalam waktu singkat. Dia bahkan lebih gesit daripada kera. Dia harus berada di tempat yang tinggi untuk dapat melihat aktivitas yang mencurigakan dan mengambil langkah pertama. Su Zimo harus mempertimbangkan setiap detail untuk persiapan pertempuran besar. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan dan selamat dari pertempuran. Su Zimo duduk di pohon tua. Dia menempatkan Cold Moon Saber secara horizontal di depan lututnya, memegang Sanguine Crystal Bow di tangannya, dan menutup matanya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk beristirahat. Salju semakin berat. Salju terus turun, menutupi seluruh area. Pegunungan Changlang tampak tertutup lapisan tipis salju putih, sebening kristal, pemandangan yang menakjubkan dan menakjubkan. Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Saber ditutupi dengan kepingan salju. Seseorang tidak bisa lagi mengetahui penampilan aslinya. Su Zimo beristirahat sambil mempraktikkan metode pernapasan dan kedaluarsa dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Tubuhnya memanas sementara awan uap putih naik dari atas kepalanya. Tubuh Su Zimo mungkin terbakar, tetapi hatinya semakin dingin setiap detik. Dia memancarkan aura dingin dan pembunuh yang menusuk, menutupi setiap sudut pegunungan Changlang. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan melihat jauh. Sekawanan burung di hutan di kejauhan tampak dikejutkan. Mereka melebarkan sayapnya, membubung ke langit, mengeluarkan suara teriakan cemas. Mereka ada di sini. Hanya 2 jam telah berlalu sejak Su Zimo mencapai pegunungan Changlang. Su Zimo bergerak sedikit dan meluncur turun dari pepohonan tua, diam-diam jatuh ke salju. Dia mengeluarkan 5 anak panah tajam yang tersisa dari anak panah dengan pegangan backhand, menarik semuanya ke tali, dan bergerak diam-diam ke arah yang jauh. Koma. Kapal roh adalah senjata roh terbang paling umum di dunia kultivasi. Itu stabil, cepat dan memiliki kapasitas besar. Salah satu kapal roh dari klan Joyful telah memasuki langit di atas pegunungan Changlang, melaju kencang. Ada lebih dari 100 orang di kapal roh. Kebanyakan dari mereka adalah level 8 atau level 9, atau bahkan pembudidaya yang sempurna. 5 kultivator terkemuka adalah sesepuh Joyful Clan. 4 di antaranya adalah pendirian yayasan tahap awal, sedangkan 1 di antaranya adalah pendirian yayasan tahap menengah. Di klan Gembira, hanya penggarap pendirian yayasan yang dapat diberikan gelar tambahan untuk menjadi penatua. Untuk membunuh Su Zimo, Joyful Clan telah mengirim hampir setengah dari pembudidaya mereka untuk berburu Su Zimo. Itu membuktikan bahwa Joyful Clan sangat menghargai operasi kali ini. Jika lawannya adalah seorang kultivator, bahkan jika dia adalah seorang prajurit penyempurnaan Ki, klan Gembira akan waspada, jangan sampai mereka memprovokasi klan tempat kultivator itu berada. Lagi pula, Joyful Clan hanyalah klan kecil. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil dengan salah satu negara bagian kecil seperti negara Yan. Namun, Su Zimo hanyalah manusia biasa. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat memprovokasi klan hanya karena dia memiliki tubuh fisik yang kuat dan dia tahu seni bela diri mortifikasi fisik? Jika Su Zimo tetap hidup, dan keluarga Su tidak dimusnahkan, klan Gembira akan menjadi bahan tertawaan di dunia kultivasi.
Penatua Chen, Susimo sangat menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Kami semua tidak berani mendekatinya. Anda harus ekstra hati-hati. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya. Salah satu prajurit penyempurnaan Ki yang berada di sebelah sesepuh tersenyum, mencoba yang terbaik untuk menjilat sesepuh dan memberinya pengingat yang baik. Yang mengejutkan, Penatua Chen tampak kesal dan mendengus. Apakah penggarap pendirian yayasan sama dengan pejuang penyempurnaan Ki? Apakah kami membutuhkan Anda untuk mengingatkan kami? Tetua lain mencibir. Tidak hanya Susimo tidak bisa mendekati kita, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa menyakiti kita. Ya, Penatua Gao sangat benar. Prajurit penyempurnaan Ki tampak malu saat dia memasang senyum tersanjung di wajahnya. Prajurit pemurnian Ki sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu dan menahan lidahnya. Katakan apa yang kamu inginkan, kata penggarap pendirian yayasan tingkat menengah satu-satunya dengan ringan. Prajurit penyempurnaan Ki tampak panik, jantungnya masih berdenyut ketakutan. Penatua Qian, pria itu memiliki busur besar yang optimis. Anak panah yang dilepaskan darinya sangat kuat dan cepat. Meski tidak seakurat itu, jika jaraknya dekat, ia memiliki tingkat kematian yang tinggi. Semua penatua harus berhati-hati. Hehe, Penatua Qian tersenyum, tatapan jijik di matanya, tapi dia tetap diam. Penatua Gao tertawa keras. Kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Sebagai prajurit pemurnian Ki, bagaimana Anda bisa ditakuti oleh busur dan anak panah dari manusia biasa? Anda telah mempermalukan klan. Ketika kita melihatnya nanti, dia bisa menembak sesukanya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menghancurkan panah tajamnya. Elder Gao masih tertawa ketika sesosok muncul di pohon tua di depan bejana roh, memegang busur besar di tangannya. Busur seperti bulan purnama dan anak panah sudah siap. Ada aura pembunuh. Awalnya, Tetua Qian mengambil posisi teratai di bejana roh. Namun, dia terkejut dan dia menamparkan tas penyimpanannya dan sebuah jimat mendarat di telapak tangannya. Dia meremasnya dan berteriak keras, hati-hati. Swoosh. Terdengar suara panah yang keras menembus udara. 5 panah tajam berkilauan dan mencapai pembudidaya Joyful Clan dalam waktu singkat. 5 tetua Joyful Clan menanggung bebannya. Penatua Chen bereaksi sangat cepat. Tepat ketika Penatua Qian meremas jimat itu, dia juga meremukkan jimat dan dia diselimuti oleh cahaya yang berkilauan. 2 tetua lainnya menghunuskan pedang terbang mereka, menghalangi secara horizontal di depan mereka. Penatua Gao adalah satu-satunya yang masih tertawa lepas. Dia lambat bereaksi dan ada kejutan di matanya. Cahaya dingin tumbuh semakin besar di pupil Penatua Gao. Puff, cahaya hitam menghantam langsung ke dada, keluar melalui tubuh, darah menyembur keluar dari tubuh Tetua Gao. Meskipun panah itu tidak mengenai jantung, kekuatan mengerikan yang menyertainya merobek lukanya dan menghancurkan semua peluang untuk bertahan hidup bagi Penatua Gao. Penatua Gao berdiri tak bergerak di atas bejana roh, darah menyembur dari dada dan mulutnya. Ada pandangan penyesalan dan kekosongan di matanya. Dia bergumam pelan, panahnya sangat cepat. Pendirian yayasan, mati. Eternal Secret King, Chapter 43. Bab 43, kabur dengan seluruh kekuatannya. Setelah tinggal di pegunungan Changlang selama 1 tahun, Susimo memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pertempuran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkelahian. Kemampuan seseorang adalah faktor yang paling mendasar tetapi bukan satu-satunya. Cuaca, pola pikir, lingkungan, persiapan, dan berbagai detail juga dapat mengubah keadaan dan bahkan memengaruhi tren kemenangan pada akhirnya. Pada kesempatan ini, persiapan lanjutan dan cuaca menjadi keunggulan Susimo. Satu pihak sama sekali tidak siap sementara pihak lain sudah lama menunggu. Ditambah dengan salju tebal yang berterbangan dan menghalangi pandangan seseorang, ada ketajaman visual yang rendah. Ketika para pembudidaya dari Joyful Clan sadar, 5 panah tajam telah muncul di depan mata mereka. Dentang, 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 dentang. Dari 5 anak panah, 2 di antaranya mengenai masing-masing perisai bercahaya dari 2 sesepuh Joyful Clan. Perisai bercahaya bergetar sedikit dan panah tajam memantul dari mereka. 2 panah lainnya telah diblokir oleh pedang terbang yang terhunus oleh 2 tetua Joyful Clan. Namun, panah yang ditembakkan Penatua Gao mengakibatkan kerusakan parah pada banyak pembudidaya dari klan Joyful. Tertangkap basah, Penatua Gao, yang merupakan penggarap pendirian yayasan tahap awal, terbunuh dengan 1 anak panah. Tampaknya, kekuatan anak panah ini tidak melemah karena terus melesat di udara. Kapal roh itu tidak besar. Lebih dari 100 prajurit penyempurnaan Ki dibagi menjadi 5 baris saat mereka berdiri di belakang 5 tetua, dan ada 20 prajurit penyempurnaan Ki berdiri di belakang Penatua Gao. Bahkan penggarap pendirian yayasan tidak bereaksi tepat waktu, apalagi prajurit penyempurnaan Ki di belakang mereka. 20 prajurit pemurnian Ki merasakan sakit yang menusuk di hati mereka bahkan sebelum melihat panah tajam ini. Saat vitalitas dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat, mata mereka redup dan mereka jatuh dari bejana roh. Panah ini terlalu kuat. Setelah menembus daging dan darah 21 pembudidaya, masih ada kekuatan yang tersisa. Itu berakhir di pohon tua yang menjulang tinggi dengan ekornya bergetar dan bergoyang dengan kuat. Seluruh kelompok yang terdiri dari 21 pembudidaya termasuk 1 penggarap pendirian yayasan terbunuh oleh 1 panah yang ditembakkan oleh Susimo. Itu dia, ini Susimo. Beberapa prajurit penyempurnaan Ki di kapal roh mengenali Susimo dan berteriak keras. Mundurkan bejana roh, kelilingi dan bunuh orang ini. Marah, Penatua Qian berteriak dengan kasar. Meskipun panah ini tidak melukai 4 penggarap pendirian yayasan lainnya, mereka masih bisa merasakan ketakutan di hati mereka. Jika mereka bereaksi sedikit lebih lambat, mereka sudah menjadi mayat. Berdebur, berdebur, berdebur. Banyak prajurit penyempurnaan Ki di kapal roh naik ke langit, menghunus senjata roh mereka dan menyerang Susimo pada saat bersamaan. Dalam sepersekian detik, kilatan cahaya muncul di udara. Itu mempesona dan menarik perhatian. Aura pedang berjalan melalui angin dan salju seperti embun beku, menelan langit dan bumi. Tentu saja, Susimo tidak mengira bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan klan. Dia sudah sangat beruntung bahwa panah sebelumnya bisa membunuh penggarap pendirian yayasan. Setelah menembakkan 5 anak panah, Susimo langsung kabur sejauh mungkin tanpa ragu. Astaga, 2 tetua Joyful Clan menyerang secara bersamaan. Ada kilatan cahaya pada masing-masing pedang terbang saat mereka tiba-tiba menyerang bagian belakang kepala Susimo dengan kecepatan cahaya. Bahkan sebelum pedang mencapai dirinya, Susimo bisa merasakan kulit kepalanya meledak. Gelombang rasa dingin yang menusuk tulang menembus tubuhnya. Aku tidak bisa bertarung langsung. Susimo menyadari bahwa dia masih akan terluka parah jika dia mengerahkan seluruh energinya untuk memblokir pedang terbang dari penggarap pendirian yayasan. Penatua Chen menghunus kain panjang dari tas penyimpanan dan memegangnya ke arah angin. Di kain berbentuk persegi panjang itu ada gambar menakutkan dari sesuatu yang tampak seperti hantu yang menakutkan.
Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di kain panjang itu. Hantu menakutkan itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Su Zimo dengan ganas, membuatnya merinding. Su Zimo merasa pusing, matanya kabur dan dia mulai merasa sedikit linglung. Dia bergidik di dalam hatinya dan tidak berani melihatnya lagi. Menggigit ujung lidahnya, dia mencoba untuk tetap tenang saat dia berlari ke depan terus-menerus, menenun dan bergerak di hutan, dan menghindari banyak senjata roh yang terus-menerus menusuknya dari belakang. Baru sekarang Su Zimo benar-benar mengalami perubahan yang dibawa oleh persepsi roh kepadanya. Sejujurnya, kegunaan persepsi roh tidak begitu terlihat selama pertarungan satu lawan satu dengan para pembudidaya. Namun, di bawah serangan beruntun seperti itu dengan cahaya memenuhi udara dan menyilaukan mata, pedang dan golok berbenturan, menembus emas dan membelah bebatuan, penglihatan dan pendengaran seseorang akan sangat terpengaruh. Bahkan jika Su Zimo bisa melihat pedang terbang mendekat, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Namun demikian, persepsi roh berbeda. Itu bisa merasakan dan menghindari bahaya bahkan tanpa melihat atau mendengarkan. Su Zimo tidak perlu melihat atau mendengarkan. Dia mengandalkan sepenuhnya pada naluri luar biasa yang tak terlukiskan saat melintasi kilatan pedang dan bayangan yang berurutan, dan melarikan diri untuk hidupnya. Sebelumnya, Su Zimo menembakkan 5 anak panah sekaligus karena dia menyadari bahwa pihak lain mungkin tidak memberinya kesempatan lagi untuk menembakkan anak panah apapun setelah pertarungan dimulai. Cukup benar, serangan itu menghujani Su Zimo seperti badai yang mengamuk dan hujan deras yang menghancurkan. Dia akan langsung terbunuh di tempat jika dia berhenti sejenak, apalagi menembakkan anak panah. Oh, suara mengerikan yang mengaduk jiwa bisa didengar. Jantung Su Zimo tiba-tiba melonjak. Dia harus memaksakan dirinya untuk berhenti menyerang ke depan. Dia kemudian membalik tangannya, menghunus Cold Moon Sabre, berbalik dan memblokir lusinan pedang terbang yang menusuk ke arahnya. Mengendarai kekuatan dari pedang terbang, dia mengiringkan tubuhnya, jatuh ke satu sisi dan berguling-guling di tanah. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga. Dari sudut matanya, Su Zimo melihat senjata roh berbentuk cincin hancur di tanah, menciptakan lubang besar sekitar 3 inci dari tempat sebelumnya di mana dia menghentikan langkahnya. Jika dia bergerak setengah langkah lebih awal, seluruh tubuhnya akan meledak karena benturan senjata roh ini. Su Zimo melihat lebih dekat dan melihat dua pola roh bersinar pada senjata roh berbentuk cincin ini. Itu adalah senjata roh kelas menengah. Melihat bahwa Su Zimo telah mengelak dari gerakan pasti membunuh yang telah dia tunggu-tunggu, tetua Qian mencibir dengan dingin. Dia mengarahkan senjata roh berbentuk cincin ke arah Su Zimo untuk membunuh yang terakhir lagi. Su Zimo merangkak dengan kedua tangan dan kakinya, bergerak mendekati tanah. Tubuhnya fleksibel dan gesit seperti ular piton saat dia merayap melintasi salju, meninggalkan jejak yang melengkung. Pedang terbang hendak menembus Su Zimo. Namun, Su Zimo memutar tubuhnya dengan cara yang menakutkan dan menghindari serangan tepat pada waktunya, tidak pernah mengurangi kecepatannya kapanpun. Kemarahan di hati banyak pembudidaya semakin meningkat dan mereka menyerang dengan lebih kejam. Bang! Senjata roh tidak menghasilkan apa-apa dan menabrak tanah berkali-kali setelah bersentuhan dengan Su Zimo. Su Zimo merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya saat batu pasir yang mengamuk menghantamnya. Su Zimo mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Dia tampak tenang saat dia mengertakkan gigi dan bertahan. Para pembudidaya dari Joyful Clan belum pernah melihat teknik gerakan seperti itu. Dia berganti-ganti dan bertukar antara gerakan kuda yang berlari kencang, kera yang berayun, dan ular piton yang terbungkus dengan sangat mudah. Fisik Su Zimo benar-benar di luar pemahaman banyak pembudidaya. Bahkan makhluk roh yang dikenal karena tubuh mereka yang kuat dan kuat pasti tidak bisa mencapai ini. Nak, kamu harus mati hari ini. Saya akan melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Penatua Chen berteriak dengan marah, melambaikan kain panjang di tangannya. Hantu menakutkan di atasnya membuka mulutnya dan melepaskan awan kabut hitam. Siapa yang mengira bahwa karena angin kencang dan salju tebal, saat kabut hitam melonjak keluar, itu dihamburkan oleh angin dan salju dan kemudian berbalik ke arah prajurit penyempurnaan Ki dari klan Joyful sebagai gantinya. Banyak prajurit penyempurnaan Ki tertangkap basah dan ternoda oleh kabut hitam. Tiba-tiba, kulit mereka berubah menjadi biru keunguan dan dahi menghitam. Mereka kehilangan keseimbangan di udara dan akan jatuh. Semua orang buru-buru mencari ramuan dari tas penyimpanannya dan menelannya sebelum racunnya mereda. Meskipun kain roh Penatua Chen hanyalah senjata roh tingkat rendah, itu bisa memengaruhi pikiran dan hati lawan. Kabut hitam yang dirilis sebelumnya adalah kartu trufnya. Jika penggarap pendirian yayasan tahap menengah sedikit terganggu, mereka juga akan sangat menderita. Penatua Chen tidak pernah berharap bahwa kartu trufnya tidak akan melukai Su Zimo tetapi malah menyebabkan kekacauan di pihaknya sendiri. Saat melihat ini, Penatua Qian berteriak dengan marah, betapa bodohnya. Singkirkan pakaian jelekmu itu dan kejar anak ini dengan benar. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Penatua Chen memiliki tampang jelek di wajah lamanya. Dia menyalahkan semuanya pada Su Zimo, dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Eternal Secret King, Chapter 44. Bab 44, Penyergapan Sempurna. Klan Joyful berada dalam kekacauan total. Su Zimo merasa bersemangat. Dia melompat dan menyerang secara diagonal, mengamuk ke depan dengan teknik gerakan Divine Stick Flating. Penatua Qian dan rombongan bergegas dan mengejarnya. Di tempat yang tidak jauh di depan berdiri puncak bukit yang terjal. Mata tetua Qian dan kelompoknya bersinar. Su Zimo tidak tahu teknik terbang. Dia harus memutar untuk melewati puncak bukit ini. Karena itu, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Mereka bahkan mungkin menangkapnya hidup-hidup. Namun, semua orang dari klan gembira tidak dapat memahami mengapa Su Zimo tidak mengurangi kecepatannya atau mengubah arahnya. Sebaliknya, dia langsung menuju puncak bukit di depan mereka. Mungkin orang ini sedang mencari kematiannya sendiri. Dia ingin bunuh diri dalam tabrakan itu. Gumam seorang prajurit perbaikan Ki. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, tetua Chen berseru dengan bingung. Sebelum sosok Su Zimo mencapai puncak bukit, anehnya dia menghilang. Orang-orang Joyful Clan bergegas maju untuk melihat lebih dekat. Ternyata ada sebuah gua di kaki bukit ini. Itu sunyi, gelap dan jauh di dalam gua. Seekor binatang buas yang menakutkan tampaknya sedang membungkuk di atas tanah dengan mulutnya yang besar dan ganas terbuka dan menunggu semua orang dari Joyful Clan untuk memasukinya. Su Zimo benar-benar kabur ke dalam gua ini. Gua itu gelap dan menyeramkan, sempit dan kecil. Baik itu Kirefinemen Warrior atau Foundation Establishment Cultivator, mereka tidak bisa terbang di udara. Ini berarti bahwa klan Joyful tidak akan memiliki keunggulan atau keuntungan apapun. Di sisi lain, Su Zimo menjadi sangat berbahaya dan bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Tiba-tiba, lapisan kabut menyelimuti hati semua orang dari Joyful Clan. Itu awalnya adalah kemenangan yang pasti tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap orang memiliki firasat bahwa mereka telah dituntun oleh hidung.
Untuk mengejar atau tidak, jika mereka mengejarnya, bagaimana mereka harus melakukannya? Kedua keraguan ini terlintas di benak semua orang. Jika gua ini menemui jalan buntu, itu akan menjadi skenario terbaik. Setiap orang hanya bisa berjaga di pintu masuk gua dan Susimo akan mati kelaparan di dalam. Namun, jika ini hanya sebuah terowongan di puncak bukit, Susimo pasti sudah lama melarikan diri ketika klan gembira tetap tinggal untuk menjaga pintu masuk. Ini adalah bagian yang paling rumit. Jika gua itu memiliki jalan keluar, orang-orang dari Joyful Clan bahkan tidak tahu di mana letaknya. Jika mereka berpisah, akan sangat mudah bagi Susimo untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Namun, jika mereka mencari jalan keluar bersama tetapi menuju ke arah yang salah, Susimo sudah lama kabur tanpa jejak. Sialan, orang biasa yang lebih rendah ini. Penatua Chen mendidih karena marah, dan dia mengatupkan giginya dan memarahi. Penatua Qian merenung dalam-dalam sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, kejar. Setelah berhenti sejenak, Penatua Qian berkata lagi, Chen Bin, kami memiliki jimat untuk melindungi kami. Bahkan jika Susimo mendekati kita, dia tidak akan mampu menghancurkan kedua pertahanan kita. Kami akan memimpin grup dan menjaga Gong Liangjing dan Lu Wencheng dengan baik. Gong Liangjing dan Lu Wencheng adalah dua tetua lain dari klan gembira. Meskipun mereka adalah penggarap pendirian yayasan, mereka tidak memiliki jimat apapun. Senjata yang mereka kendalikan juga kelas rendah. Di dunia kultivasi, adalah hal biasa bagi penggarap pendirian yayasan untuk melakukannya tanpa jimat dan mengendalikan senjata roh tingkat rendah, terutama klan kecil seperti klan Joyful. Ini juga alasan mengapa Elixir Refinement Master, Weapon Refinement Master, dan Array Formation Master memiliki status khusus di dunia kultivasi. Jika Master penyempurnaan senjata dapat menyempurnakan senjata roh tingkat menengah, banyak penggarap pendirian yayasan akan kelelahan di depan pintu mereka untuk berteman atau bertukar batu roh untuk layanan mereka. Dengan lapisan perisai bercahaya pada Penatua Qian dan Penatua Chen, mereka memasuki gua terlebih dahulu. Tepat di belakang mereka adalah anggota Joyful Clan lainnya. Tanah di dalam gua tidak rata dan penuh dengan gundukan dan cekungan. Prajurit pemurnian Qi memiliki banyak harta di tas penyimpanan mereka tetapi mereka tidak dapat menerangi tempat itu. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya redup dari jimat perlindungan pada Penatua Qian dan Penatua Chen untuk bergerak maju dengan cepat. Anggota Joyful Clan lainnya yang mengikuti di belakang para tetua sangat pucat. Semua orang tegang saat mereka mengamati sekeliling, karena takut Susimo tiba-tiba akan melompat keluar dan membuat mereka lengah. Meskipun Gong Liangjing dan Lu Wencheng adalah penggarap pendirian yayasan, telapak tangan mereka juga bermandikan keringat. Mereka menginjak-injak gua dengan ketakutan dan gentar. Suasana semakin mencekik. Setiap kali ada sedikit gerakan rerumputan atau angin di dalam gua, itu akan menimbulkan keributan di antara kerumunan. Penatua Qian dan Penatua Chen memimpin kelompok di depan. Mereka pertama-tama mengamati apa yang ada di bawah kaki mereka, diikuti oleh apa yang ada di depan mereka tetapi sama sekali tidak melihat ke atas. Di bawah alam bawah sadar semua orang, Susimo tidak mengetahui teknik terbang. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk muncul dari atas kepala mereka. Namun, mereka lupa satu poin. Ini adalah sebuah gua. Ada dinding batu di langit-langit gua. Pada saat ini, seseorang sedang menempelkan dirinya dengan erat ke dinding batu di langit-langit, menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah orang-orang dari Joyful Clan yang berjalan di bawahnya. Tiba-tiba, Penatua Qian menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara rendah. Ada yang salah, ada bau darah dan sangat kuat. Anak ini ada di dekat sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya yang menyilaukan memecah kegelapan di dalam gua. Puff, tengkorak besar terlempar, memercikkan darah segar ke seluruh kerumunan. Semua orang dari Joyful Clan tiba-tiba meledak kaget. Penatua Lu sudah mati. Di mana dia? Di atas, ada jeritan menyedihkan lainnya. Salah satu prajurit penyempurnaan Qi tewas di tempat. Sebelumnya, Susimo pernah menembakkan 5 anak panah dan berhasil menemukan 2 dari 4 penggarap pendirian yayasan yang tersisa ini memiliki taktik bertahan yang mirip dengan Augmentation Talisman. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa mematahkan pertahanan seperti itu sama sekali. Oleh karena itu, tebasan Susimo ini ditujukan pada Lu Wencheng dan Gong Liangjing, yang tidak memiliki jimat untuk melindungi mereka. Namun, Gong Liangjing lebih waspada. Pada saat itu ketika Penatua Qian menghentikan langkahnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, dia membungkuk tanpa peduli dengan harga dirinya. Karena itu, dia terhindar dari bencana. Ketika Susimo jatuh dari langit-langit batu dan ingin mengejarnya, Gong Liangjing sudah berlari di belakang Tetua Qian dan Tetua Chen dan berkeringat dingin. Pada saat ini, Susimo mendarat di tengah kerumunan Qi Refinement Warriors. Di gua yang sempit dan kecil, prajurit penyempurnaan Qi dari klan gembira hampir tidak memiliki ruang untuk menghindar. Dalam kepanikannya, seseorang bahkan menabrak Susimo ketika dia mencoba melarikan diri. Tawa seram dan dingin Susimo bergema di kegelapan. Hahaha, kau ingin membunuhku. Jumlah orang yang sedikit itu tidak cukup. Puff, puff, puff. Susimo bahkan tidak perlu melihat. Dengan Cold Moon Sabre di tangannya, dia bisa membunuh Qi Refinement Warriors di tempat dengan mudah dengan lambaian pedang biasa. Seiring dengan jeritan sengsara dari Qi Refinement Warriors, kilatan darah muncul terus-menerus saat berceceran di mana-mana. Di gua ini, Susimo seperti harimau yang bergerak ke kawanan domba, memotong yang di kiri dan menebas yang di kanan, mengamuk. Prajurit pemurnian Qi dari Joyful Clan tidak bisa membalas sama sekali. Bahkan melarikan diri adalah angan-angan. Ini adalah penyergapan yang ditargetkan pada klan gembira yang bisa digambarkan sempurna. Susimo memanfaatkan keakrabannya dengan medan pegunungan Changlang untuk berhasil memikat pihak lain ke dalam gua yang dalam, gelap dan sunyi. Keuntungan para pembudidaya diminimalkan sedangkan jasa Susimo dilepaskan secara maksimal. 3 tetua Joyful Clan berdiri terpaku di tanah, berkeringat di dahi mereka tetapi tidak bergerak. Itu bukan karena mereka tidak mau. Itu karena Susimo terus bergerak di tengah kerumunan. Teknik gerakannya cepat dan gesit. Gua itu sudah sangat redup. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan melukai murid klan mereka sendiri secara tidak sengaja. Saat melihat menurunnya jumlah murid klan, kekejaman melintas di mata Penatua Qian. Dia berkata dengan suara rendah, serang. Apa? 2 tetua lainnya tertegun. Kubilang, serang. Penatua Qian berkata dengan dingin, kita tidak bisa terlalu khawatir sekarang. Bahkan jika kita membunuh murid klan kita secara tidak sengaja, itu lebih baik daripada membiarkan mereka semua mati di tangan pemuda ini. Eternal Secret King, Chapter 45. Bab 45, di Jurang Kematian. Dalam kegelapan, ketiga tetua dari Joyful Clan memasang ekspresi berubah-ubah. Secara bersamaan, ketiganya menghunus senjata roh mereka. Ada 2 senjata kelas rendah dan 1 senjata kelas menengah.
Berdebur, berdebur, berdebur. Senjata roh bersinar terang, memancarkan niat membunuh yang dingin dan menyeramkan dan menyerang ke depan. Puff, puff. Dua murid klan dari klan Joyful tidak siap dan dibunuh di tempat oleh senjata roh dari trio Penatua Qian. Tak henti-hentinya, senjata roh terus menyerang titik-titik vital di tubuh Suzimo. Di dalam gua yang kecil dan sempit, orang-orang dari Joyful Clan hampir tidak memiliki ruang untuk menghindari serangan. Namun demikian, ini juga berarti pergerakan Suzimo akan sangat dibatasi. Suzimo tidak menyangka ketiga tetua dari klan gembira begitu ganas dan tanpa ampun. Mereka benar-benar menyerang dengan paksa tanpa mempedulikan keselamatan murid klan mereka. Suzimo memiringkan kepalanya dan menghindari senjata pedang berbentuk cincin yang merupakan ancaman terbesar baginya. Dia menurunkan tubuhnya dan menghindari pedang terbang. Menggunakan cengkeraman terbalik pada pedangnya, dia menebas semua prajurit penyempurnaan Ki di depannya. Puff, pada saat yang sama, titik cahaya dingin tiba-tiba muncul di dada prajurit penyempurnaan Ki ini. Pedang terbang lainnya keluar dari dada orang ini dan menusuk ke arah tenggorokan Suzimo. Itu terlalu dekat, mengingat jaraknya, Suzimo tidak bisa menghindarinya sama sekali. Suzimo mencabut saber bulan dingin dan kemudian memblokir pedang terbang itu. Dentang, suara benturan pedang dan saber bisa terdengar dan percikan terbang kemana-mana. Seluruh tubuh Suzimo mengalami pukulan besar. Purlikuenya terbelah karena benturan dan darah bercucuran darinya. Cold Moon saber hampir terlempar dari tangannya. Sejak kedua belah pihak mulai berkelahi, Suzimo berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan penggarap pendirian yayasan. Seperti yang diharapkan, kekuatan pedang terbang yang dikendalikan oleh penggarap pendirian yayasan jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Seluruh lengan kanan Suzimo terasa mati rasa. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun pada saat itu. Senjata roh tingkat rendah yang diarahkan oleh penggarap pendirian yayasan tahap awal sudah sangat kuat. Jika Suzimo secara paksa menerima senjata roh tingkat menengah berbentuk cincin milik Penatua Qian, dia takut dia akan lumpuh di tempat. Tentu saja, tebasan Suzimo ini tidak sepenuhnya sia-sia. Pedang terbang Penatua Qian seharusnya menembus dada Suzimo tetapi karena bertabrakan dengan saber bulan dingin, pedang itu menyimpang sedikit dan menembus daerah tulang belikat Suzimo, memercikkan darah segar kemana-mana. Ini adalah cedera pertama Suzimo sejak awal pertarungan. Rasa sakit yang menusuk di daerah bahunya tak tertahankan dan dia tidak bisa lagi menggunakan lengan kirinya. Ini sangat kuat. Suzimo diam-diam tercengang. Suzimo bisa melarikan diri tanpa sedikit pun cedera saat dia melawan prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan secara langsung. Namun, kekuatan penggarap pendirian yayasan tahap awal telah menyeberang ke tingkat yang berbeda. Untungnya, meski lengan kanan Suzimo terasa mati rasa, ia tidak mengalami pukulan yang terlalu keras. Setelah beristirahat sejenak, dia masih bisa melanjutkan pertarungan. Suzimo tidak lagi berani tinggal di tempat ini. Dia berbalik, menggunakan Mountain Reliance untuk mengirim beberapa Ki Refinement Warriors yang menghalangi jalannya terbang, mengeksekusi teknik gerakan dan berlari ke arah luar gua. Suzimo tidak menyadari bahwa, pada saat ini, trio Penatua Qian bahkan merasa lebih terkejut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Dia tidak mati, dia benar-benar memblokir pedang Penatua Qian. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya masih hidup dan melompat, dan memiliki energi untuk melarikan diri keluar. Penatua Qian dengan tegas berteriak, cepat dan kejar dia. Anak ini terluka dan tidak bisa lari terlalu jauh. Tiga tetua mengikuti setelah Suzimo terlebih dahulu sementara prajurit penyempurnaan Ki yang tersisa dari klan Joyful bergegas mendekat. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi di gua ini. Sebelum memasuki gua, masih ada lebih dari 80 prajurit penyempurnaan Ki. Sekarang, hanya tersisa sekitar 50 Ki Refinement Warriors. Kebanyakan dari mereka mati di tangan Suzimo, dan beberapa di tangan para tetua klan. Nyatanya, semua orang sadar di dalam hati mereka bahwa, apapun hasilnya, klan gembira telah kalah. 5 penggarap pendirian yayasan telah memimpin sekitar 100 pejuang penyempurnaan Ki untuk mengejar manusia. Itu hampir setengah dari kekuatan klan. Namun, setengah dari pasukan terbunuh. 2 tetua telah meninggal. Prajurit perbaikan Ki yang tersisa masih sangat terguncang, ketakutan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kita harus membunuhnya. Penatua Qian mengatupkan giginya dan berkata dengan ekspresi sinis dan suram. Penatua Qian mengungkapkan ekspresi ganas dan berkata dengan kejam, akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Saya ingin membuatnya menderita siksaan tanpa akhir selama sisa hidupnya, dan kemudian menghancurkan tulang anak laki-laki ini menjadi abu dan memotong mayatnya menjadi 10.000 keping. Kita juga tidak bisa melepaskan keluarga Su. Kami akan memastikan bahwa darah mereka mengalir seperti sungai, dan bahkan unggas dan anjing pun tidak akan selamat. Gong Liangjing berkata dengan dingin. Semua orang dari Joyful Clan mengejar Suzimo. Meskipun di luar masih turun salju lebat, tempat itu luas dan terbuka. Mereka akhirnya menyingkirkan tekanan mencekik yang dirasakan di dalam gua. Di sana, Penatua Qian menunjuk ke suatu tempat di depan. Tidak jauh dari sana, Suzimo berlari terus-menerus, memegangi lengan kirinya, meneteskan darah dan tampil sangat mencolok di tanah bersalju. Mengejar, semua orang dari Joyful Clan naik ke langit dan menyerbu ke depan. Kakak Qian, roh Ki pada jimat perlindungan tidak bisa bertahan terlalu lama. Kita harus menaklukkan anak ini secepat mungkin. Penatua Qian berkata dengan suara rendah. Begitu jimat perlindungan kehilangan efeknya, hidup kita juga akan berada dalam bahaya. Setelah jimat dilepaskan, itu tidak bisa efektif sepanjang waktu. Setelah mempertahankan dirinya untuk jangka waktu tertentu, itu akan kehilangan efeknya ketika roh Ki di atasnya menghilang. Penatua Qian memiliki jimat perlindungan seperti itu padanya. Begitu efeknya hilang, dia tidak akan berbeda dengan Gong Liangjing. Jika dia menghadapi situasi yang sama di dalam gua, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Penatua Qian mengangguk. Bahkan, dia memiliki jimat perlindungan lain di tas penyimpanannya. Namun, jimat perlindungan sangat berharga dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Penatua Qian melangkah ke pedang terbang, menggenggam kedua tangan dan menggumamkan sutra. Di tengah angin dan salju, seolah-olah mereka telah dipanggil, aliran energi misterius tiba-tiba melonjak ke ujung jari Penatua Qian. Keterampilan gua tanah. Penatua Qian tiba-tiba menunjuk ke arah di mana Suzimo melarikan diri. Jauh sebelum ini, Suzimo merasakan gelombang gentar di hatinya. Setelah mendengar suara Penatua Qian, dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Ledakan. Tanah tepat di depan Suzimo tampaknya mengalami benturan yang kuat. Tiba-tiba runtuh dan lubang besar muncul. Jika Suzimo tidak siap dan kakinya goyah, dia akan langsung jatuh ke lubang yang dalam ini. Apa ini? Mata Suzimo berganti-ganti antara keterkejutan dan kebingungan. Dia sudah meramalkan bahwa penggarap pendirian yayasan akan memiliki beberapa cara misterius tetapi pemandangan di hadapannya benar-benar di luar pengetahuannya. Keterampilan melilit kayu anggur. Dalam sepersekian detik saat Suzimo terganggu, suara lain terdengar di telinganya.
Suzimo tercengang dan dia diam-diam mengutuk. Dia ingin mengitari lubang besar di depannya dan berlari menuju sisi lain. Tanpa diduga, saat Suzimo bangkit, beberapa cabang dan tanaman merambat yang layu tiba-tiba merayap dari salju di bawah kakinya dan menjerat kedua kakinya. Swosh, swosh, swosh. Suara senjata roh yang menembus udara bisa terdengar. Itu menakutkan dan menggetarkan jiwa. Saat ini, tubuh Suzimo tertahan dan dia tidak bisa bergerak atau menghindar. Begitu dia terkena senjata roh, dia akan mati seketika. Suzimo tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia jatuh ke tanah secara langsung, mencengkeram Cold Moon Sabre secara terbalik dan menebas tanaman merambat dengan keras sambil memegangi kedua kakinya. Patah. Tanaman merambat pecah. Pada saat yang sama, senjata roh berturut-turut muncul di hadapannya. Suzimo mengatupkan giginya, memutar tubuhnya hingga batasnya dan mengontraksikan otot-ototnya yang besar. Suara renyah dan retak terdengar dari tulang-tulang di tubuhnya. Dia memiliki pencukuran yang sangat dekat dengan 3 senjata roh dari tetua Joyful Clan. Setelah berhasil menghindari 3 senjata roh, bagaimanapun caranya, Suzimo tidak dapat mencegah lebih dari 50 senjata roh lainnya yang datang ke arahnya. Meskipun semuanya berasal dari prajurit penyempurnaan Ki, lebih dari 50 prajurit penyempurnaan Ki menyerang pada saat yang sama. Oleh karena itu, ini adalah kekuatan yang menakutkan untuk tidak diremehkan. Tiba-tiba, situasinya menjadi sangat berbahaya dan Suzimo berada di ambang kematian.